Iya kan Bu Mita belum kasih topik, kalau Mbak Septia tadi bilang udah dapat topik, udah punya topik. Nah, kira-kira rencana Mbak Septia mau ngambil topik terkait apa? Nah, kalau dari saya sendiri kemarin sempat searching beberapa topik. Nah, yang saya agak tertarik itu Pak, itu tentang sistem analisis sentimen untuk evaluasi produk dan layanan kayak jasa penyedia internet gitu. Nah, terus kalau studi kasusnya itu bisa spesifik kayak IndiHome gitu Pak. Nah, Oh, kalau saya lihat dari skripsi yang kakak tingkat tahun lalu itu belum semua. Nah, kalau mereka itu kan lebih ke aplikasinya. Kalau saya tuh pengen kayak media sosial provider-nya gitu, Pak. oke, ya ini menarik. Topiknya terkait apa namanya, terkait analisis sentimen ya. Boleh, Betul. boleh sekali kalau mau ngambil topik itu, cuman yang perlu diperhatikan nanti terkait urgensinya. Kenapa sih topik penelitian ini sampai perlu dilakukan gitu ya? Nah, itu yang nanti Mbak Septia dan teman-teman yang lain perlu dikuatkan gitu ya. Eh, biasanya, biasanya kalau salah satu faktor yang membuat bahwa topik penelitian ini diterima atau tidak diterima, selain dari performa ketika nanti teman-teman seminar Metopen, beberapa hal lain yang sangat berpotensi untuk menentukan apakah topik ini diterima atau tidak adalah eh, tadi urgensi penelitian. Kalau saya di bagian seminar Metopen biasanya yang dikuatkan itu pertama adalah urgensi penelitiannya dulu. Urgensi penelitian itu apa? Urgensi penelitian adalah satu hal yang menjadi dasar kenapa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, gitu ya. Sesederhana kayak gini. Teman-teman nanti perlu tahu apa yang dinamakan dengan kebutuhan penelitian dan apa yang dinamakan dengan masalah penelitian, gitu ya. Sambil kita nunggu yang lain. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu perbedaan kebutuhan penelitian dan apa itu masalah penelitian? Ada yang udah tahu belum? Ya, saya coba tanya yang lain ya. Saya tanya ke siapa nih? Ke Mas Ismail deh. Halo Mas Ismail. Waalaikumsalam Pak. Belum Pak. Belum. Mas Ismail sempat ngirim email ke saya ya? Iya Pak. Oh ya, oke. Silakan daftar aja Mas. Saya Oh belum. siap siap Pak. Ya, nanti ada ujian susulan. Oke Oke. Pak, terima kasih Pak. Kalau nggak salah tuh hampir semuanya dapat nilainya oke. Kalau beberapa mahasiswa nilainya nggak oke, berarti ada tugas atau UK yang nggak ngerjakan gitu ya. Oke, Mas Ismail belum tahu gini ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan terjebak dengan kebutuhan penelitian dan jangan terjebak dengan masalah penelitian. Analoginya seperti ini. Mas Ismail pagi ini udah sarapan belum? Udah Pak. Oh, udah sarapan. Ya, alhamdulillah sudah sarapan. Nah, contoh kalau ada salah satu dari teman-teman yang belum sarapan, gitu ya. Nah, kalau ada salah satu dari teman-teman yang belum sarapan, kita bisa sebut belum sarapan itu satu kebutuhan, gitu ya. Karena sebagai manusia kita punya tiga kebutuhan pokok, gitu ya. Ada sandang, ada pangan, ada papan, gitu ya. Nah, berkaitan dengan makan atau sarapan, kita masuk dikategorikan sebagai kebutuhan sandang gitu ya. Jadi kalau kita sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu satu kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh manusia, gitu ya. Nah, sama artinya ketika teman-teman mengidentifikasi satu lokasi penelitian. Contoh teman-teman datang ke satu instansi pemerintah. Contoh teman-teman mengidentifikasi satu organisasi, teman-teman mengidentifikasi satu lokasi penelitian gitu ya. Sampel paling terdekat di mana? Di prodi kita di informatika gitu ya. Nah, ketika kita lihat prodi informatika atau kita lihat cakupan yang lebih luas di FTI atau lebih luas laginya di UAD gitu ya.
Nah, ketika kita datang ke satu lokasi penelitian, baik itu di Prodi Informatika, di FTI, atau di UAD, dan kita menemukan satu proses bisnis yang belum menggunakan teknologi, nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa belum penggunaan teknologi dikatakan sebagai masalah. Bukan, ya. Jadi sama seperti belum sarapan, belum makan siang, belum belum makan malam, belum adanya teknologi bukan suatu masalah, tapi satu kebutuhan, gitu ya, yang tidak terpenuhi, gitu ya. Contoh paling sederhana apa di prodi kita gitu ya. Di prodi kita proses pendaftaran untuk Metopen gitu ya. Belum menggunakan sistem yang terintegrasi, contoh gitu ya. Nah, itu bukan satu masalah. Eh, itu adalah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke analogi, contoh salah satu dari kita, salah satu dari teman-teman belum sarapan, dan tiba-tiba karena belum sarapan, teman-teman sakit mah, gitu ya. Nah, karena sakit mah, yang dihasilkan dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, nah sakit mah itu disebut sebagai masalah. Gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman harus bisa membedakan mana yang dikategorikan sebagai kebutuhan yang tidak terpenuhi dan mana yang dikategorikan sebagai masalah penelitian gitu ya. Jadi kalau belum sarapan itu satu kebutuhan, belum adanya sistem, belum adanya penelitian itu adalah satu kebutuhan. Tapi kalau sakit mah karena belum sarapan itu yang dinamakan dengan masalah. Sama seperti kalau teman-teman mengidentifikasi belum adanya sistem terintegrasi ketika pendaftaran Netopen gitu ya. Nah, masalahnya apa? Nah, untuk bisa tahu masalah, teman-teman bisa melakukan kajian lebih dalam. Kajian lebih dalamnya kepada siapa? Bisa melihat dari berbagai perspektif. Bisa dari mahasiswa itu sendiri, bisa dari koordinator, bisa juga dari pengelola prodi. Nanti dilihat, oh pengelola prodi karena belum adanya sistem yang terintegrasi, masalahnya apa? Masalahnya sangat rumit untuk mengelola data yang besar, yang banyak gitu ya. Itu masalah yang dihadapi oleh koordinator. Kemudian masalah yang dihadapi oleh mahasiswa apa? Karena pendaftaran sistemnya belum terintegrasi, jadi banyak hal yang harus disiapkan oleh mahasiswa, banyak dokumen yang harus diupload, banyak atau prosesnya bahkan menjadi sangat lama gitu ya. Nah, itu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Kemudian masalah yang dihadapi prodi apa? Oh, prodi dituntut untuk memiliki kelulusan tepat waktu 50% dari jumlah mahasiswa setiap angkatan. Oh, karena proses bisnisnya belum diakomodasi dengan teknologi yang bisa mengakselerasi proses bisnis sehingga capaian kelulusan tepat waktu tidak optimal. Nah, yang seperti itu yang dinamakan dengan masalah. Nah, masalah ini perlu teman-teman tuliskan di bagian latar belakang. Karena nantinya di bagian latar belakang, kalau saya sebagai penguji, hal utama yang pasti akan saya validasi ketika menguji seminar Metopen pertama adalah urgensinya dulu. Ini penting nggak penelitiannya untuk dilakukan, gitu ya. Contoh sederhana lagi, ada beberapa mahasiswa yang sempat komunikasi dengan saya. Pak, saya mau menawarkan Bapak sebagai dosen pembimbing Metopen gitu ya. Oke, boleh. Topiknya terkait apa? Saya mau membuat sistem penjadwalan aktivitas warga gitu ya. Nah, terus saya tanya, kenapa nggak pakai Google Sheet aja? Kenapa nggak pakai Google Calendar saja? Nggak perlu bikin aplikasi, nggak perlu berlangganan software, nggak perlu berlangganan server. Nah, itu juga teman-teman harus hati-hati di saat awal ingin menetapkan topik penelitian. Jangan sampai konyol seperti tadi, ya.
Terkecuali, oh nanti aplikasi yang saya buat itu ada beberapa fitur yang tidak diakomodasi di Google Calendar, Pak. Ada beberapa hal yang tidak diakomodasi di Google Sheet dan lain-lain gitu ya. Nah, itu baru teman-teman bisa sampaikan. Ada keunggulannya gitu ya. Apalagi ketika saya tanya, oh kegiatan warganya berapa kali sehari, dalam seminggu atau dalam sebulan? Oh seminggu paling sekali atau sebulan beberapa kali. Nah itu kan sayang sekali kalau warganya atau ketua RT-nya harus berlangganan server setahun sekali atau 5 tahun sekali, dipakainya pun jarang-jarang. Padahal ada platform lain yang gratis bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa atau oleh warga gitu ya. Nah, itu harus bijak teman-teman ketika menetapkan topik penelitian. Jangan sampai teman-teman sudah habis 1 semester, ternyata saat seminar Metopen ketemu kondisi-kondisi seperti tadi. Gitu ya. Pernah nggak saya membimbing dan mahasiswa saya tidak lulus dalam Metopen? Pernah. Biasanya ada 2 faktor. Faktor pertama memang dari saya sendiri tidak mengizinkan mahasiswa itu lulus gitu ya. Faktor kedua adalah mahasiswanya nekat, Pak. Ya, saya tetap mau coba seminar Metopen apapun hasilnya. Meskipun dari saya tidak merekomendasikan seminar Metopen karena sangat belum layak untuk seminar Metopen gitu ya. Tapi karena mahasiswanya maksa, ya oke silahkan buat belajar. Tapi saya tidak menjamin bahwa Mas atau Mbak bisa lulus gitu ya. Dan ketika seminar ternyata tidak lulus. Tidak lulusnya karena apa ya? Karena tadi biasanya urgensi penelitiannya tidak kuat. Gitu ya. Oke, sebelum kita melebar ke mana-mana, karena saya punya batasan juga, waktu yang perlu, ada waktu yang harus disesuaikan, antara agenda saya dengan agenda dosen yang lain. Ini saya agak sedikit percepat saja ya, pengantar dari saya ya. Pagi ini dan besok insya Allah kita akan melakukan, dari Kakak Relata akan melakukan seminar topik yang akan disampaikan oleh beberapa dosen gitu ya. Hari ini akan ada 7 dosen yang akan presentasi topik yang akan ditawarkan kepada teman-teman. Kemudian nanti besok juga sama akan ada 7 dosen gitu ya. Sebelum ke sana, saya kasih tahu dulu ke teman-teman. Jadi ada di dosen kita, di kelompok studi atau kelompok keilmuan relata itu ada beberapa dosen, ada banyak dosen gitu ya. Mulai dari Pak Ali Tarmuji, Pak Ardiansyah, Ibu Arfi, Pak Bambang, saya sendiri, Pak Fiftin, Pak Guntur, Ibu Ika. Nah, di daftar yang ada ini ada beberapa hal yang perlu saya highlight, terutama di Ibu Arfi, di Pak Bambang, Pak Guntur, dan Ibu Ika. Ibu Arfi sedang studi S3, jadi tidak bisa menerima. Pak Bambang kabarnya sudah full menerima mahasiswa, jadi kalau teman-teman masih tetap ingin berkomunikasi dengan beliau, silahkan saja dikomunikasikan lagi. Tapi perlu dipastikan bahwa kalau dosen tersebut sudah full membimbing 12 mahasiswa dan tetap menerima mahasiswa lain, maka mahasiswa yang melebihi kuota akan dialihkan ke dosen lain gitu ya. Kemudian Pak Guntur juga tidak bisa membimbing mulai dari semester ini karena beliau sedang studi. Bu Ika sedang studi juga sama, tidak bisa membimbing. Kemudian Pak Jeffrey bisa membimbing, Bu Lisna bisa membimbing, Pak Ajis bisa membimbing, Ibu Murin Miksa, Mardia bisa membimbing, Pak Rusdi bisa membimbing, Pak Supri bisa membimbing, Pak Teddy bisa membimbing tapi ada batasan gitu ya. Pak Wahyu Pujiono juga bisa membimbing. Nah, saran saya kepada teman-teman, tolong sebelum berkomunikasi dengan dosen, teman-teman harus tahu dulu profil dosennya itu seperti apa gitu ya. Yang dimaksud profil dosen seperti apa tuh, nah ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa klik tautan yang pertama ya, dari websitenya TIF, tif.uad.ac.id/dosen. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat dosen-dosen yang masuk di kelompok relata ini punya bidang ilmunya apa gitu ya. Di situ ada di bagian bawah keterangan bidang keahlian dari setiap dosennya. Nah, nanti kalau teman-teman tadi contohnya Mbak siapa ya tadi?
Mbak Septia mau analisis sentimen. Nah, nanti lihat bidang ilmunya dosen itu di analisis sentimen tidak gitu ya. Jangan sampai bidang ilmunya tidak relevan gitu ya. Nah, cara kedua yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan melihat Google Scholar-nya dosen. Nah, dari Google Scholar dosen, teman-teman nanti bisa lihat, oh dosen ini biasa mempublikasi artikel ilmiah seperti apa, topiknya apa, gitu ya. Dan dosen ini biasanya publikasi ilmiah dengan siapa saja. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, apakah dosen ini aktif publikasi ilmiah di jurnal nasional, di jurnal internasional, di konferensi nasional, di konferensi internasional. Atau teman-teman bisa lihat, oh dosen ini banyak tidak melakukan publikasi dengan mahasiswa gitu ya. Oh dosen ini banyaknya melakukan publikasi dengan kolega-kolega dosennya. Terus kita lihat, oh dosen ini punya track record publikasi dengan mahasiswa tidak gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman saat ujian skripsi nanti diperbolehkan pendadarannya pakai artikel ilmiah. Jadi boleh untuk pendadaran tanpa menulis skripsi yang bab 1 sampai bab 5 itu. Boleh. Teman-teman boleh untuk ujian pendadaran dengan artikel ilmiah. Bahkan kalau teman-teman bisa publikasi dengan artikel ilmiah, teman-teman dalam tanda kutip ya, nilainya sudah ditentukan. Kalau teman-teman bisa publikasi di jurnal internasional atau di konferensi internasional, itu teman-teman nilai skripsinya sudah langsung default dapat nilai A. Gitu ya. Kalau teman-teman publikasi di jurnal nasional gitu ya, nanti teman-teman bisa dapat di A- atau di B+. Gitu ya. Nah, itu yang teman-teman perlu perhatikan ya. Kemudian teman-teman juga bisa cek di tautan sinta.kemendikbud.go.id. Nanti di situ di search aja. Jadi kalau teman-teman buka Google Scholar, teman-teman bisa cari artikel atau teman-teman bisa cari nama dosen atau nama peneliti. Di Sinta Kemendikbud juga sama. Teman-teman nanti cari data dosen, kemudian search namanya gitu ya. Contoh Pak Jeffrey Fahana, ditulis aja Jeffrey Fahana, terus nanti dipastikan kalau ada dua nama yang menggunakan Jeffrey Fahana, satu cari yang afiliasinya Informatika UHD gitu ya. Oke, ini ada beberapa dosen yang tergabung di kelompok ilmuwan relata, jadi teman-teman bisa cari dulu dosen-dosen di kelompok studi relata ini bidang keilmuannya apa, terus tren risetnya seperti apa.